Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, jumpa lagi di mata kuliah Neotektonik. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan, atau bisa kita katakan ini bagian kedua dari pekan kedua ya, mata kuliah Neotektonik. Yang tentunya pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai distribusi sebuah gempa. Jadi pada video sebelumnya, kita sudah berbicara terkait dengan tektonik lempeng, begitu ya, batas-batas antar lempeng dan juga turunannya. Dan diakhiri dengan slide yang ini ya. Jadi ini ada tantangan juga dari saya kepada kalian yang menyimak video sebelumnya, bahwasanya di manakah jenis atau tentukan batas-batas pergerakan lempeng yang ada di gambar ini gitu. Nah, lalu kita lanjutkan terkait dengan distribusi sebuah gempa. Ini adalah ini begini ya. Ini adalah peta sebuah gempa bumi dan gunung api. Gitu ya. Dan ada yang unik bahwasanya ini sebenarnya adalah benang merah. Mengapa saya menjelaskan pergerakan antar lempeng tadi? Jadi kalau misalkan kita kaitkan adalah pergerakan antar lempeng itu adalah divergen, konvergen, dan transform. Sebenarnya secara tidak langsung itu adalah batas antar lempeng tersebut ya. Jadi interaksinya apa jenisnya, tentunya itu batas antar lempeng. Ya, sampai sini kebayangkan. Dan tentunya kalau misalkan kita lihat persebaran gunung api, gempa bumi begitu ya, tentunya kebanyakan atau pada umumnya itu berada pada zona batas antar lempeng begitu. Kita bisa lihat nih dari mana mau mana. Ini bagian selatan. Nah, ini ada nih kan. Ini zona apa? Divergen ya. Di sini zona divergen, mungkin ada transformnya juga. Ini juga transform nih. Nah, di sini divergen, transform. Nah, kita lihat di sini. Ini mungkin ada island arc di sini ya. Jadi menghasilkan apa namanya? Sorry, ini divergen sampai transform banyaknya. Nah, di Indonesia ini kita lihat di sini ada subduksi. Nah, di sini ada subduksi, dia menghasilkan sebuah gempa bumi atau persebaran titik-titik gempa bumi, dan juga disertai dengan adanya gunung api. Ya, di sini gunung api begitu. Ada gunung api, gunung api, gunung api. Di sini juga gunung api, ada subduksi, ada gempa, ada gunung api. Nah, bisa kita lihat bahwasanya kita bisa ambil kesimpulan dari gambar ini adalah ketika kita mendefine sebuah lempeng atau kita menentukan ini adalah sebuah lempeng, berarti kita bisa mendefine juga di sini ada sebuah gempa begitu, atau di sini ada kompleks sebuah gempa. Jadi kayak misalkan kita berbicara Jawa, Sumatera itu merupakan zona subduksi. Dalam artian adalah itu Jawa dan Sumatera itu dekat dengan zona subduksi, ya. Dekat dengan zona subduksi. Zona subduksi merupakan batas antar lempeng, ya. Otomatis ketika ada batas antar lempeng, berarti tentunya ada gempa yang terjadi di situ. Jadi konsekuensi logisnya adalah akan ada hadir sebuah gempa atau gempa lah, bukan sebuah ya. Ini bisa banyak gempa di sana terjadi. Nah, gambar ini diperkuat dengan gambar ini. Jadi ini sebenarnya apa namanya? Alurnya terbalik tuh. Jadi kalau ini kan ini plotting dari sebuah gempa ya. Jadi warna biru atau warna paling tua ini menandakan kedalaman dari sebuah gempa. Sedangkan ketika kita berbicara warna merah, warna oranye, ini berarti gempanya itu lebih relatif dangkal begitu. Jadi ada gempa dangkal, ada gempa dalam gitu ya, ada gempa sedang. Nah, sebenarnya dari gambar ini sebenarnya saya akan membicarakan bahwasanya ketika kita memplot atau menandai sebuah gempa, tentunya juga kita menandai atau memetakan batas antar lempeng seperti ini aja. Kita menandai sebuah gempa ada di sini. Banyak banget kita plotting gempa-gempa di sini. Secara tidak langsung, plottingan kita ini itu adalah batas antar lempeng gitu ya. Itu batas antar lempeng. Dan kalau misalkan kita lihat ke Indonesia saja. Nah, lihat Indonesia aja. Coba sebutkan atau kita perhatikan itu pulau apa yang tidak ada gempanya gitu. Itu yang sisanya ketutupan semua ya, mau Irian, Sulawesi begitu ya. Itu mau di Paparan Sahul, ada Jawa, ada Sumatera, itu ketutup semua tuh, nggak kelihatan tuh. Satu-satunya pulau yang terlihat di Indonesia ini yang besar adalah Kalimantan. Itu pun ada titik-titik gempa tuh di sebelah utara, timur, dan selatannya ya. Makanya itu sebenarnya ada isu atau diangkat
salah satunya adalah kenapa calon ibu kota negara itu di Kalimantan, karena dari sisi kegempaan itu akan relatif lebih aman dibandingkan dengan pulau yang lain, walaupun tidak bisa dikatakan aman secara sempurna begitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini adalah pertanyaan untuk kalian. Mungkin bisa jadi tugas juga ya, silahkan dicari jawabannya. Tapi mengapa ada gempa-gempa yang tidak menjelaskan batas antar lempeng atau tidak berada pada batas antar lempeng? Contohnya adalah di Amerika Utara ya, benua Amerika Utara di Amerika sini nih. Di Amerika sebelah timur berarti kan, kalau misalkan kita US, Amerika Timur di sini ya. Nah, coba kalian cari tahu mengapa bisa ada gempa-gempa di sini begitu. Di sini nih tengah-tengah satu begitu ya. Nah, itu adalah isu yang menarik yang nanti bisa kita bahas. Tuh, di sini ini adalah intensitas gempa secara umum. Maksudnya adalah intensitas gempa itu adalah berapa sering gitu kan gempa itu terjadi. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat di batas antar lempeng lagi tuh. Sebenarnya di sini ini kenapa di Afrika sini ini masih ada ini nih intensitas cukup tinggi ya. Jadi dia memiliki nilai gitu. Di sini sebenarnya bisa dikatakan adanya zona rifting baru di sini. Makanya di sini mulai ada ini ada gempa-gempa di sini. Jadi mungkin 1 juta tahun, 2 juta tahun atau 50 juta tahun yang akan datang mungkin di sini akan terbentuk lempeng baru nih karena di sini terus aktif. Nah, ya. Nah, kalau misalkan lihat gambar sini bahwasanya lokasi-lokasi gempa yang intensitasnya very high atau sangat tinggi itu kita lihat di sini. Ya, sini satu begitu ya. Nah, di sini juga nih, ya. Di sini juga ada. Sini juga ada. Jepang juga ada. Nah, kalau misalkan kita lihat di situ tentunya bisa kita lihat bahwasanya intensitas gempa itu mayoritasnya tinggi berada pada zona interaksi akibat subduksi. Walaupun di sini kolisi nih, ini di Himalaya ya, ini kolisi, di sini juga kolisi nih, di semenanjung Arab bagian atasnya. Kalau misalkan kita lihat di Chile begitu ya, ada nih subduksi. Nah di sini juga, ini juga subduksi. Nah sebenarnya yang lebih menarik lagi adalah titik merah ini nih. Jadi ini adalah tanda dari sebuah gempa. Event gempa yang memiliki nilai lebih dari 8,5 magnitude yang diukur sejak tahun 1900 hitungannya. Nah, kita bisa lihat di sini titik-titik ini bukan titik ya. Nah, ini titik-titik ini itu merupakan sebuah zona subduksi semua ya. Jadi kumpulan di zona subduksi. Ya, jadi makanya orang-orang itu banyak mengatakan subduksi itu sebagai megatrust. Atau karena memang yang related dengan gempa-gempa berskala besar itu berhubungan dengan mekanisme subduksi gitu. Nah, tentunya kita lihat Sumatera, Sumatera udah ada 3 titik nih di sini nih, dulu di Aceh gitu kan. Di Banda juga ada nih di sini. Jadi memang Indonesia sangat riskan sekali ya untuk mengalami gempa. Tapi dibayar atau nilai tambahnya itu dari sumber daya alamnya yang sangat melimpah begitu. Oke, nah ini sebenarnya gambar yang sudah kalian dapat di Geologi Indonesia. Kalau misalkan sudah memiliki Geologi Indonesia, jadi ini jenis dari lempeng begitu. Di sini ada lempeng Eurasia, ini kontinen ya kalau kita lihat gambarnya. Di sini adalah Indo-Australia. Indo-Australianya ada karak samudranya, ada karak benuanya di sini ya. Dan di sini ada Pasifik. Dan di gunung-gunung ini kan kalau misalkan kita lihat dari gambaran di mata kuliah Geologi Indonesia yang kalian dapat di pekan lalu, itu cenderung ada overloadnya naik di sini ya, ada metamorphic beltnya di sini ya. Ini mungkin sebuah kolisi begitu. Ini Pasifik. Nah, tentunya Indonesia itu secara umum dikaitkan dengan pertemuan dari 3 lempeng. Walaupun sebenarnya kalau kita mau hitung juga ada lempeng yang di Filipina ya, yang relatif lebih kecil juga sama-sama ketemu juga di sini. Jadi bisa 4 lah, tapi secara umum 3 gitu ya. Ada lempeng Indo-Australia, ada Eurasia, dan ada lempeng Pasifik. Nah, ini Indonesia memang sangat menarik sekali ya kalau dari topografi juga. Nah, tentunya juga kita harusnya bisa menjawab
sebagai geologis di Indonesia. Kenapa di sini warnanya hijau muda? Berarti kan artinya dangkal nih. Kenapa di sini bisa dalam banget? Kenapa di sini bisa dalam banget? Kenapa bisa ini di dalam banget? Oke. Nah, ini terkait dengan seismicity. Seismicity itu istilah yang sama dengan suatu kegempaan ya, karena seismicity itu ada suatunya gelombang yang bergerak begitu. Ini juga persebaran gempa yang ada di Indonesia berdasarkan dari BMKG begitu. Ini sama juga ya dengan gambar tadi, cuman ini lebih manusiawi lah. Kalau gambar yang tadi kan ketutup semua nih pulau-pulau di Indonesia, cuman Kalimantan aja. Kalau sekarang yang Papua bagian selatannya masih kelihatan dikit lah ya. Terus Sumatera di ini mungkin di bagian W kanan gitu kan masih kelihatan nih gitu kan. Bagian Bangka, Belitung, Kepulauan Riau masih kelihatan lah. Masih tidak terdampak oleh gempa. Nah, tentunya pada Indonesia sendiri itu merupakan batas konvergen ya. Batas konvergen dengan tipe subduksi di Sumatera dan Jawa khususnya yang banyak ini. Lalu memiliki gunung api yang aktif dan subduksinya itu gempa-gempa yang terjadi itu mayoritas related atau berhubungan dengan subduksi yang ada. Oke, lalu apa namanya? Dan kalau misalkan kita kaitkan dengan jenis-jenis atau batas-batas antar lempeng di Indonesia itu sebenarnya kita sudah sempat atau sudah pernah terjadi semuanya. Jadi kalau misalkan subduksi yang kita lihat saat ini kan di Sumatera, di Jawa begitu. Lalu untuk bicara ini kolisi juga ada kan, kita lihat di Papua saja itu sudah ada kolisi begitu. Lalu untuk divergen juga pernah tuh di sekitar sini. Ya, ada divergen tapi jadi isolated begitu kan. Yang rifting tapi nggak jadi begitu. Dan transform juga tahu lah, di sini ada transform ya. Ada transform fault di sini ada, lalu koro di sini ada semangko begitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara Indonesia gitu, selain kaya akan sumber daya alamnya juga dia kaya akan potensi bencana begitu. Mau yang mana nih? Kita punya semua. Jadi kalau mau penelitian sebenarnya banyak banget yang bisa dikaji di Indonesia gitu, nggak usah keluar. Mungkin orang-orang luar juga malah ingin meneliti di Indonesia gitu ya. Karena dengan tabrakan antar 2-3 lempeng ini gitu, apa yang unik gitu kan, masih banyak orang yang menggali. Nah, kalau misalkan kita melihat dari jenis kedalaman, memang dari gambar kanan itu sangat sangat representatif sekali ya. Jadi ketika kita menemukan batas lempeng divergen maupun transform fault, itu pasti hanya menghasilkan gempa yang dangkal ya. Beda halnya dengan kolisi bahkan subduksi. Subduksi itu bisa menghasilkan gempa sampai 800 ya. Bisa sampai 500 lah, at least 500 itu bisa 500 km di bawah gitu kan. Gimana caranya bisa begitu ya? Nah, itu subduksi lah. Itu subduksi yang secara umum sih subduksi yang menghasilkan gempa-gempa yang sangat dalam ya. Walaupun kolisi pun mungkin tapi tidak akan sedalam dari subduksi. Tapi kolisi ini memang lebih dominan cenderung ada di permukaan atau di zona yang dangkal. Dan persebarannya lebih banyak di dangkal, sedangkan kalau subduksi itu persebarannya juga seimbang lah antara di dangkal dengan di dalam. Oke, nah ini adalah peta tektonik dari Indonesia. Kita lihat ini garis-garis merah ini itu semua struktur. Ya nih. Ini struktur ini. Ini struktur. Nah, ini struktur. Ini struktur, ini struktur, ini subduksi ya. Dan pertanyaannya sebenarnya adalah yang kekinian, yang topik kita ini. Jadi apakah merah-merah ini, struktur-struktur ini adalah struktur aktif semua begitu ya? Nah, yang ini nanti kita hubungkan dengan materi yang akan kita bahas atau yang akan kita atau judul mata kuliah kita gitu, neotektonik. Nah, tentunya untuk sesar aktif sendiri itu spesifik ya, definisinya adalah sesar yang biasanya sih kita katakan umurnya kurang dari 10.000 tahun. Jadi maksudnya dia pernah aktif selama kurun waktu 10.000 tahun begitu. Nah, dan biasanya memotong lapisan paling muda di daerah tersebut. Yang lapisan juga yang 10.000 tahun ya. Dan tentunya sesar-sesarnya juga biasanya memotong basement juga tuh, bisa sampai memotong basement. Nah, contohnya apa? Jadi
ada juga di bagian ini ya, di bagian sini nih, bagian sorong begitu ya, dia sampai memunculkan basement ke permukaan. Oke. Ini gambar yang tadi ya. Jadi ke dalam bumi gempa berdasarkan kedalaman. Jadi memang di Indonesia mayoritas kedalamannya itu didominasi oleh yang dangkal gitu. Ya mungkin dalam juga ada tapi kan ketutup ya sama yang merah-merah begitu. Oke. Nah, lalu ini sebenarnya sejarah di Indonesia juga. Jadi ini ada sejarah kegempaan yang tadi sudah saya sempat highlight juga, bahwasanya sempat memiliki gempa yang memiliki magnitude atau besaran lebih dari 8 ya, seperti di sini tahun 2004 ya, menghasilkan tsunami begitu. Banyak korban sekali ya di Indonesia, dan ini menjadi titik balik lah kita untuk aware terhadap bencana gempa dan tsunami begitu. Lalu di tahun 2012 juga sempat di sini di Nias gitu ya. Tahun 2007 juga sempat di sini nih. Sama juga di Jawa pernah ada nih. Kalau Jawa sih relatif kecil-kecil sebenarnya, tapi sering gitu. Kayak 6,5 gitu ya. Ada gempa yang di Jogja juga tuh. Jadi istri saya waktu gempa di Jogja itu memang sempat di rumah, dan katanya memang sampai begini. Sampai dia berundulasi begitu jalannya tuh. Sangat mengerikan sekali ya. Ya alhamdulillah belum pernah mengalami gempa-gempa tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat sejarahnya tuh, dia pasti berkaitan dengan batas antar lempeng. Balik lagi atas batas antar lempeng. Makanya itu dari awal saya menjelaskan tentang teori tektonik lempeng di situ. Oke, baik. Mungkin kita bisa akhiri dulu untuk sesi kedua ini bagi terkait dengan distribusi dari sebuah gempa. Nanti mungkin dilanjut ke video selanjutnya yang kita melanjutkan pembahasan terkait dengan apa sih gempa itu sendiri begitu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.